Lihat luasnya Indonesiaku, tak terbatas keindahan di setiap penjuru. Jikalau ke daerah istimewa Yogyakarta, di situ ada tebing Breksi Jogja. Buat kokoh dan juga tangguh, seperti tebing Breksi kita tercinta. Indah alami dan mempesona, jangan ragu kawan, marilah semua. Ayo kita semua ke tebing Breksi Jogja, suasananya sejuk, pemandangannya indah, warga sekitar ramah, tiket masuk juga murah. Ayo semua ke tebing Breksi Jogja, ayo semua ke tebing Breksi Jogja, ayo semua ke tebing Breksi Jogja. Ayo semua ke tebing Breksi Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mr. Ompong dalam program Ngompres TV Hitam Putih Official. Kali ini kita kedatangan seorang tokoh di wilayah Prambanan. Kita tepatnya di Taman Tebing Bersih, dan bersama saya ada seorang tokoh yang bisa membawa desanya menjadi desa yang lumayan luar biasa, yang dulu tidak apa-apa sekarang bahkan menjadi besar dan terkenal sampai dengan mancanegara. Bersama saya Ketua Pengelola Taman Tebing Bersih, Mas Holik Widianto. Tepuk tangan semuanya. Sugeng dalu Mas Holik. Sugeng dalu, selamat malam. Selamat malam. Ki ngamutan nih kita main-main ke sini sambil diskusi nih Mas. Soalnya kan nek melihat jenengan itu luar biasa nih dari sisi kepengelolaan tebing bersih. Bahkan saya dengar juga banyak sekali teman-teman di luar daerah itu melihat tebing bersih sebagai ikon baru di wilayah sini. Kalau boleh tahu Mas, itu luar biasa itu. Oke, Nah. monggo. Ini sebelum saya bercerita, Oh, seruput oke, dulu monggo kopinya. Mas. Oke. Monggo, seruput dulu kopinya, Mas. Sambil santai kita ngopi dulu. Bro. Ya, dan Jadi jangan lupa udut dulu. Oh alah. Nek di kita Hitam Putih itu ada password kopi dan rokok. Itu Nah, itu biar santai. kita jadi ini ngobrolnya santai, tapi kena. Itulah ngompres. Monggo Mas, pripun Mas? Ya, monggo sambil di ini ada mendoan. Jadi gini, Taman Tebing Breksi ini awalnya adalah apa? Tempat tambang. Tambang, tapi hanya tambang manual. Skala rakyat. Jadi mungkin tambang ini sudah menjadi pekerjaan bagi nenek moyang kami. Jadi kalau Nenek moyang ya, berarti udah lama sekali. nenek moyang, Oh, jadi nanti saya iya. ceritakan. Jadi kalau secara nasional Indonesia, nenek moyang kita adalah pelaut. Ya, Tapi betul. kalau kita nenek moyang kita adalah penambang. 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 Jadi gini, di daerah kami di wilayah Breksi ini, pertambangan itu mungkin sudah ada sejak abad ke-9. Abad ke-9. Abad ke-9. Itu kenapa? Di Tahun berapa tuh 9? abad 9 ya berarti tahun 900. 900. Wow. Iya, tahun 900. Mataram kuno itu mungkin ya Ya sesuai dengan mulai dibangunnya Candi Prambanan, Oke. terus daerah Keraton Ratu Boko atau candi-candi yang ada di sekitar Prambanan Kelasan ini kan dibangunnya abad ke-9, abad 10. Iya, iya. Nah,
di dalam candi yang kalau kita lihat dari luar itu adalah batu hitam, akan tapi dalamnya pondasinya itu juga menggunakan batu breksi seperti ini, batu breksi. Iya. Terus bukti lagi di belakang rumah saya itu ada bekas pertambangan yang dari kakek nenek saya, si mbah buyut saya itu belum bisa menceritakan ini yang nambang siapa. Dan bekasnya sangat rapi, lebih rapi dari bekas tambang yang ada di breksi ini. Makanya kami berasumsi walaupun belum ada literasi yang pasti, tapi kami hubung-hubungkan bahwa memang pertambangan di daerah ini ada sejak abad ke-9, seperti itu. Nah, terus kalau breksi ini sendiri ditambang mulai tahun 80-an, seumuran saya, sampai sekarang. Nah, tambang yang ini juga sudah menjadi pekerjaan warga, akan tetapi ternyata batuan yang ada di breksi ini merupakan singkapan kejadian pada masa lampau yang harus dilestarikan. Sorry, itu ini sekarang posisi ini tuh dinamanya pegunungan atau gimana, Mas? Pegunungan apa atau apa gitu loh? Sebelum ada breksi, nama yang familiar di kawasan ini adalah Gunung Ijo. Gunung Ijo. Gubuk Ijo. Lidah Jawanya Gunung Ijo. Gunung Ijo. Karena di atas sana ada yang namanya Candi Ijo. Nah, setelah ada breksi ya lebih terkenalnya yaitu tebing breksi seperti itu. Area bekas tambang. Pegunungannya? Pegunungan Sewu atau pegunungan apa? Kalau untuk pegunungan ini kalau secara dari BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya, ini adalah dinamakan Siva Plateu. Pegunungan Siva Plateu tulisannya. Okay. Pegunungan Siwa. Pegunungan Siwa. Karena di puncak bukit sana itu ada Candi Ijo, yaitu adalah candi Hindu yang kalau Hindu kan memuja Dewa Siwa. Nah, seperti itu. Dengan Liga Yoni terbesar di Indonesia. Liga Yoni terbesar di Indonesia. Seperti itu. Terus Mas tadi yang tadi? Nah, kembali ke breksi yang bekas tambang, yang awalnya tambang, terus yang area tambang ini batuan breksi ini lumayan paling komplit lah. Paling komplit. Secara layer-layer, secara lapisan. Walaupun batuan breksi ini sendiri ada membentang dari Keraton Ratu Boko sampai kaki Gunung Langgeran. Berarti memanjang. Iya, memanjang. Okay. Akan tetapi tekstur atau layer-layer atau lapisan batu ini yang paling komplit ya di area breksi ini. Nah, itu yang awalnya menurut para ahli itu kan batuan breksi ini sendiri berasal dari abu vulkanik Gunung Api Purba. Abu vulkanik Gunung Api Purba. Pada masa 30 sampai 36 juta tahun yang lalu. Wow. Nah, iya. Gunung Api Purba yang Langgeran itu ya? Bukan, mana gitu? Kalau lebih tua gunung api yang menghasilkan debu vulkanik yang sekarang jadi batu breksi. Iya. Namanya Formasi Sumilir. Formasi Sumilir. Formasi Sumilir yang membentang dari Kebumen sampai Bayat, Klaten. Iya. Jangan bisa bayangkan betapa dahsyat letusannya. Abunya aja setebal ini. Setebal batuan breksi ini, tebing ini dengan tebal di atas 400 meter tebalnya. Akan tetapi itu beberapa kali periode letusan. Jadi ketebalan yang paling tebal ya sekitar 10 meter. Karena itu kan ada layernya. Ini meletus tahun ini meletus tahun ini. Nah, berbeda dengan Gunung Api Purba Langgeran, itu lebih muda. Sekitar 20 juta tahun yang lalu. Selisih 10 sampai 15 juta tahun. Jadi dulu tuh dari dibilang lengkap, akhirnya para warga sini menjadi pelaku tambang tadi ya, dan bahkan cukup terkenal di mana-mana, selalu ditambang terus gitu ya. Betul. Mas Koli sendiri dulu juga ikut pelaku tambang juga? Saya juga pelaku tambang. Iya. Sejak masih sekolah SMP, saya sudah bisa nambang. Sudah bisa nambang. Sekolah STM itu waktu itu saya terus beralih sudah bisa nyupir truk yang ngangkutin batu juga. Iya. Terus jadi sudah memang dari kecil itu mungkin saya hidup tidak jauh-jauh dari batu. Oke. Pantesan mukanya kayak kayak watu ya. Orang. Irengnya gitu ya. Iya. Oke, terus dari tambang, nyupir juga ngangkut batu. Bahkan sampai ke Bali, ke Jakarta, ke Lombok, ke Sumatera itu juga bawa batu. Iya. Sekarang ngelola destinasi juga ngelola batu. Nah, semoga besok kalau sudah dikubur
kebagian batu juga. Dion itu masih lama lah nanti, jangan karena itu. Enggak, yang menarik gini Mas. Jadi awalnya itu kan oke, bersih karena batuan bersih itu yang menjadi taman tebing bersih. Ya. Itu kok bisa warga terus kemudian jenengan sebagai ketua pengelola itu mengarahkan warga awalnya gimana ceritanya? Apakah ada kesepakatan tertentu atau bagaimana itu loh? Nah, Jadi awalnya gini, memang tahun 2014 itu kan kawasan Briksi ini 2014 ditetapkan sebagai kawasan cagar alam di Jogja. gara-gara batu tadi. Ya gara-gara ini batu ini kan bisa kalau dihabiskan nanti untuk kepentingan edukasinya gimana seperti itu. Jadi pada awalnya dari situ adalah untuk kepentingan edukasi, Iya, untuk iya, penelitian, terutama anak-anak dari jurusan geologi ya seperti itu. Maka 2014 itu ditetapkan menjadi kawasan cagar alam Iya, dengan iya. SK penetapan Geoheritage dari Badan Geologi Nasional Kementerian SDM tertanda Insinyur Surono. Oh, Atau ya, Mbah Rono tuh ya? Mbah Rono. Nah, Merapi dulu terkenal deh Mbah Rono ya. Masa erupsi Merapi Iya. 2010 itu 2010. familiar Iya. dipanggil Mbah Rono, Mbah Rono, seperti betul. itu. Iya. Nah, akan tetapi pertambangan ini kan sudah menjadi mata pencaharian bagi warga kami, termasuk saya. Iya. Waktu itu dari Dinas Pariwisata Provinsi mencari tempat untuk dikembangkan. Nah, terpilihlah Briksi. Jadi mulai dikembangkan 2015. Awalnya warga juga mayoritas penambang itu nolak, termasuk saya. Saya yang menjadi provokator. Turun temurun soalnya ya. Provokator untuk menolak. Oh. Jadi alasannya juga logis. Ini sudah menjadi mata pencaharian kami. Betul. Besok ngangsur gimana? Ah. Besok bayar sekolah anak Ya, gimana? Betul. Dapurnya gimana? Kan Iya, seperti itu. Iya, betul. Nah, akan tetapi karena seringnya saya terutama diundang untuk sosialisasi tentang pariwisata, seminar tentang pariwisata, pelatihan tentang pariwisata, dan ada satu kata-kata yang sampai saat ini masih saya ingat betul. Apa itu, Mas? Beliau dari Kepala Bidang Destinasi Iya. Dinas Pariwisata Provinsi, Iya. bahwa material tambang itu suatu saat akan habis. Nah, bisa dibayangkan kalau 6 tahun yang lalu itu tidak dihentikan pertambangan, maka saat ini sudah tidak ada lagi cerita tentang tebing Briksi. Sudah habis. Nah, maka dari itu Jadi jenengan ngeliatnya lebih panjang lagi ya? Iya. Oh betul ya, itu ya. Dan sepakat warga itu waktu itu? ya pro kontra jelas, tapi alhamdulillah tidak sampai mencuat ke permukaan. Ya. Artinya masih bisa kita beri pendekatan yang persuasif, tidak rembukan, dan sangat simpel. Simpel ya malah. Simpel. Jadi misalnya Mbah Paijo sukanya mbako enak kalau orang Jawa ngarani. Mbako enak tuh, pokoknya mbako. Mbah Karyo dia suka bakmi godok, bakmi goreng. Nah ini tak bonceng ke pasar Prambanan sana untuk jajan bakmi. Sembari kita diskusi yang intinya nggak ada kekerasan lah. Seperti itu. Jadi itu ternyata sangat efektif. Iya. Lah, masuk ke wisata nih Mas, ketika sudah tambang tadi terus masuk ke wisata itu. Ini kalau saya lihat kan cukup sebentar sekali 3 tahun 4 tahun langsung mulai del gitu loh. Itu gimana itu prosesnya dan lain-lain, jenengan sebagai ketua pengelola itu kan pasti ada trik-trik tertentu atau gimana? Ya, semua pasti ada proses. Ya. Semua pasti ada perjuangan. Kan seperti itu. Orang melihat mungkin sekarang ramai, tapi banyak yang nggak tahu prosesnya bagaimana kan seperti itu. Jadi masa yang paling sulit bagi kami adalah masa peralihan. Masa peralihan selama hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun kita bisa dibilang puasa. Puasa artinya kita memulai sebuah destinasi, akan tetapi kita belum mendapat penghasilan. Nah itu yang paling sulit. Jadi bisa saya ceritakan, awalnya saya itu hanya berlima mengelola Briksi. Padahal sudah ada support dari pemerintah dengan yang awal itu dibangunkan amphitheater atau yang terbuka yang ada di depan. Namanya apa tuh amphitheater? Amphitheater Telatar Seneng. Telatar Seneng. Nah, itu juga ada sejarahnya itulah Seneng. Iya, itu yang memberi nama Ngaso Dalem. Ngaso Dalem langsung. Iya, sesuai dengan pengembangan yang ada di Briksi ini kan dari awal adalah Ngaso Dalem. Bahkan openingnya Pak Ngaso Dalem. Tanggal berapa Mas? Diresmikan 30 Mei 2015. 30 Mei 2015. Oke. Setelah diresmikan itu juga yaitu tadi kita sangat sulit mencari teman untuk ikut bekerja di sini. Ikut mengembangkan Briksi karena yaitu belum ada penghasilan. 5 orang saja waktu itu. 5 orang. Oh. Terus kemudian berapa tahun tuh Mas 5 orang itu? Ya sekitar
setengah tahun lah. Setengah tahun. Tapi oke. setelah itu juga karena ini strategi saya untuk mengajak teman-teman ke sini, biar mau datang ke sini, ikut mengembangkan ke sini, sembari saya tawarkan mimpi-mimpi. Oke. Bahwa Mimpi ya. Awal mimpi. dari mimpi ya. Pariwisata yang berbasis masyarakat atau Iya. apapun lah, itu semua berawal dari mimpi. Oke. Yang jelas kita harus punya mimpi. Oh. Kalau mimpi aja udah nggak bisa ya, gimana lagi mau berkembang kan Ya, seperti ya, itu. ya. Ore. Jadi teman-teman yang bagi bangun wisata apapun di seluruh Indonesia, bermimpilah kalian, tapi demi mencapai masa depan yang cemerlang gitu loh. Terus lanjut Betul. masalah. Jadi teknik saya ajak orang-orang sini yang berpengaruh maksudnya dari segi material, juragan lah, Iya. juragan batu. Juragan batu yang ada di sini saya ajak untuk ikut mengembangkan Breksi, ikut mengelola Breksi. Iya. Awalnya saya juga ditolak mentah-mentah. Ngopo ya, ngopo kuwi. Ngapain Lah, saya iya. ke situ? Kayak kalau longgar waktu aja, padahal dia di rumah karyawannya udah 60, 60-an. udah 70. Iya. Nah, kan tapi saya rayu, saya beri penjelasan, kita itu kalau bisa ya bekerja bukan hanya untuk keluarga kita, Ya. bukan hanya untuk saudara kita, Ya. tetapi untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita. Untuk umum lah ya. Nah, akhirnya mau dan sangat efektif. Teman-teman yang awalnya tuh nggak mau saya ajak ke sini, itu terus minat. Wah, itu juragan aja kok mau kerja di Breksi kan seperti itu. Oh. Nah, dari itu berkembang sesuai dengan perkembangan Breksi. Dari yang berawal 5 orang, sekarang karyawan kita sudah 140 orang. Wow, gila. Dari 5 orang 140 orang. 140 orang. Selama berapa tahun dari dulu, Mas? Berarti 6 tahun ya? 6 tahun berjalan. Wah, luar 6 biasa. tahun berjalan. Karena kita baru serius mengelola itu 2016. 2016. Iya, Oke, 2015 masih kadang gitu, kadang enggak. Ya. Nah, seperti itu. Kembali ke awal, Mas. Itu tadi kan namanya itu Taman Tebing Bersih itu, Mas. Iya. Nah, itu gimana, Mas? Kok bisa nama Taman Bersih itu? Jadi gini, penamaan Breksi ini sangat Oke. familiar di kami. Itu mulai sekitar tahun 96. 96. Nah, karena batuan hasil tambang di sini itu kan macam-macam, ada yang untuk fondasi, berkembang untuk bahan patung, untuk batu candi, ya candi Prambanan, candi mana. Kalau pemugaran itu kan juga menggunakan batu Breksi. Nah, ini yang untuk bahan patung itu kebanyakan diekspor ke Eropa, Belanda Oh, terutama. sampai Eropa ini Prancis. batu sini Iya, ya? Oh. sampai Israel juga. Iya. Nah, di sana namanya batu Brexia. Batu Brexia. Lidah kita enaknya ya Breksi kan Oke. gitu. Padahal kalau dari Eropa yang menamakan itu sejak tahun 96. Kalau sebelum itu ya setahu kita namanya cuma batu putih. Seperti itu, batu putih kan. Jadi setelah itu familiar Breksi. Oke, Akan oke, tetapi oke. kalau secara istilah kegeologian ini namanya batu tuf. Batu tuh. Tuf, TUFF atau tufaan. Tupaan. Tufaan, endapan abu vulkanik gunung api purba. Gitu. Iya. Sama ini, Mas, ketika Breksi sudah luar biasa, itu dampaknya ke warga tuh apa, Mas, yang paling terdampak? Apakah harga tanah atau bagaimana, itu gimana? Dulunya kabarnya di sini tempat apa gitu loh. Dampaknya banyak. Oke. apa Yang itu? jelas peluang kerja banyak. Oke. Jadi Breksi dulu yang bekas tambang yang mempekerjakan penambang itu yang tergabung dalam organisasi itu ada sekitar 60 orang. Akan tapi juga ada buruh bongkar muat, ada kru armada angkutan. Itu juga ada ya sekitar 100 sampai 200 orang lah yang bekerja di sini. Tapi yang tetap penambang ini 60 orang. Ya. Nah, setelah jadi destinasi yang ramai, Ya. ini kalau di masa normal kemarin yang sudah bekerja langsung di Breksi itu lebih dari 450 orang. Oke. Mulai dari pengelola, ada kegiatan ekonomi lain, ada kuliner aja, ada kuliner yang food court yang ada di Timur Tebing, ada kaki lima, ada resto-resto yang ada di Breksi, ada teman-teman yang bergerak di bidang jasa fotografi, wahana foto, hunting foto, ada guiding juga, ada jeep wisata tentunya, dan dulu ada ATV tapi kita hentikan karena terlalu riskan. Nah, Itu semua warga sekitarnya dan lain-lain ya. ya bisa dibilang 95% lebih itu warga sekitar. Artinya sebuah desa yang dulunya bukan terkenal, terus mungkin itu salah satu cara strategi adalah melalui wisata di Yogyakarta itu, Pak, atau gimana? Ya memang dengan adanya kegiatan pariwisata itu
betul-betul membuka peluang kerja yang banyak. Yang penting konsisten, kreatif, inovatif, berkarya seperti terus itu. ya. Iya. Oke, ya. Rego lemah Mas, piro Mas? Nah, ini Kita bicara tanah nih. Dulunya gimana? Dari awalnya dong gimana? sebelum ada Breksi atau sekitar 7-8 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. area ini, area yang kita gunakan ini mungkin per meternya nggak nyampe 20.000. Wow. 20.000, Per meter 20.000 8 Dan tahun yang lalu. waktu itu seingat saya itu nggak ada jual tanah itu meteran. Oke. Ya satu patok ini sampai sana itu berapa, hanya seperti itu. Mungkin yang ngukur meteran maklarnya. Oh. Ya. Ya biasa nih gue. Oke. Iya. Nah, sekarang sudah yang di kawasan ini sudah mencapai 1,5 sampai 2 juta. Wow. Seperti itu. Selama berapa tahun tadi tuh? 6 tahun berjalan. 6 tahun berjalan langsung membalikan berapa ratus persen tuh? Wah, berapa ratus persen? angel, data kalkulator. Beribu, oke, itu luar. Kalkulator. Ya itulah salah satu dampak dari wisata. Nah terus Mas, sekarang kan di musim pandemi ini Mas, Ya. itu ada strategi atau kiat-kiat khusus nggak untuk musim pandemi ini, apa sih namanya, kunjungan juga ini atau bagaimana program-program jenengan di Taman Tebing Bersih ini? Dari dulu sebelumnya kunjungannya udah luar biasa ya, dulu berapa dan sekarang berapa itu? Ya, ambil kata taruhlah kita sampel di 2019 kunjungan yang ada di masuk ke Breksi ini ada 1.550.000 orang dalam 1.550.000 Iya. orang per tahun. Ya, per tahun. Oke. 1 tahun 2019. 2019. Wow. Kemudian masuk di 2020 itu Januari Februari 2 bulan ini sekitar 250.000. Nah, pertengahan Maret kita lockdown, tutup selama 4 bulan, buka lagi Juli. Nah, alhamdulillah dengan manajemen kita yang Iya. kekeh, walaupun manajemen kita manajemen otodidak, tapi dari Otodidak Mas. otodidak karena pengelola Breksi itu tidak ada yang dari akademisi, yang sarjana tidak ada. Sarjana tidak ada. Tidak ada. Wow. Terus yang pernah bekerja di pariwisata, entah walaupun hanya sebagai sopir, entah itu sebagai pramu wisata atau sebagai apapun, tidak ada. Oh. Jadi betul kita belajar dari pengunjung, belajar dari kedinasan, belajar dari adik-adik mahasiswa yang penelitian di sini, seperti itu. Kalau ditanya yang buta huruf malah masih banyak. Iya. Seperti itu. Iya. Karena ya itu, tapi yang jelas kita harus belajar. Nah, alhamdulillah karena manajemen kita yang dari penghasilan bruto itu kita breakdown untuk pengembangan sekian, untuk kas sekian, operasional sekian, gaji sekian, itu kekeh ini maksudnya di pos yang saya sebutkan tadi, misalnya kehabisan dana, ambil pos yang lain, nyebutnya hutang. Oke. Suatu saat harus dikembalikan kan. Oke. Nah, ternyata sangat efektif. Kita rasakan di masa pandemi. Kita tutup selama 4 bulan, yang dalam artian itu kan tidak ada penghasilan sama sekali. Iya. Tidak ada pengurangan karyawan. Jadi, Tidak ada pengurangan karyawan. Tidak ada pengurangan karyawan. Wow. Dan sampai saat ini tetap cuma pengurangan hari kerja. Yang biasanya bisa 7 hari kerja, kemarin pas tutup itu 4 hari kerja. Kalau waktu ramai bisa, kalau badannya kuat bisa 14 hari kerja dalam seminggu. 14 hari gitu selama. Alias ambil 2 shift. Pas rame itu ya. Pas rame. Iya, seperti itu. Iya. Kalau karakteristik Bersih itu sendiri Mas, selain ini kalau lihat kan di atas pegunungan view ya. Apa Iya. sih sebenarnya yang program di Bersih itu yang dijual itu apa aja gitu loh? Jadi selain view, bisa ke barat hampir seluruh kota Jogja kelihatan. Secara view ada pegunungan Menoreh, Gunung Sumbing, ke arah utara ada Gunung Merapi, ada Candi Prambanan, Keraton Ratu Boko. Nah, itu secara view. Terus secara on the spot di Batuan, karena namanya juga tebing. Ya. Kata pengunjung itu foto di tebing itu sangat bagus. Oke. Instagramable katanya. Oke. Ya, walaupun awal-awalnya bagi saya dan rekan-rekan itu ngapain foto-foto sama tebing. Kalau kita kan udah bosen. Sehari-hari tiap hari ya. di sini. Nah, iya. Dulu kita datang itu sambil muka cemberut karena harus ngetap tenaga. Ketal tuh. Memeras keringat Oke, iya. iya. Tapi kalau sekarang kan datang dengan pengharapan asik, lihat yang mening-mening kan itu.
Oh, mending-mending sing ngunjungi apa piye? Ya pengunjungnya. Oh, pantesan nih apa umurnya udah nggak tahu berapa, tapi masih nom terus gitu. Dulu yang mending-mending. Ya, Terus lanjut. Nah, Apalagi selain itu fasilitas yang ada di sini? jadi selain dari tebing, view tebing, nah kita siapkan memang Breksi itu dirancang untuk event. Oh, event. Jadi di Breksi ini sekarang sudah ada 4 amphitheater atau 4 4 panggung amphitheater. terbuka. Dulu awalnya yang kelatasan yang tadi 1, Iya. sekarang 4. Itu 4. Terus ramenya Breksi juga tidak lepas dari yang namanya event. Karena amphitheater yang depan itu sudah digunakan untuk event baik skala lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Internasional pernah sini ya? Pernah di sini launching albumnya Dewa Bujana, Dewa Centauri. Bujana. Nah, bisa dilihat di YouTube. Di YouTube. Nah, seperti Tahun itu. berapa itu? 2016. 2016. Oke. Terus yang lain-lainnya apa yang event-event besar itu ada banyak Kalau sekali event-event besar ada sound session, setelah sound itu session sound pernah session di namanya apa? Praise Soundrenarin. Nah, itu terus ada pula itu yang pemecah rekor kunjungan terbanyak di sini pas event itu ada keroncong plesiran. Wow. Keroncong plesiran Berapa itu di jumlahnya itu? 2017 itu dengan penonton lebih dari 25.000. Wow. Iya. 25.000. Nampung sanggup itu ya 20.000 ya? Sanggup. Oh. Motor yang masuk itu ada 12.500. Yang di Kempot itu kemarin berapa itu? Di Kempot itu sekitar 15.000. 15.000 ya. Iya. Nah, itu 2017 kan ya. Kan Iya. sekarang masih ada pengembangan dari 4 amphitheater. Jadi ke Iya. depannya tuh kapasitas berapa sebenarnya yang di sini untuk event? Kalau kapasitas event kan kita sekarang juga di masa pandemi ini dengan prokes yang ketat. Oke. Nah, sembari kita nunggu peraturan pemerintah. Oke, Yang jelas untuk saat ini belum bisa ada Iya. event. Ini sudah di bulan Maret ini Iya, belum boleh ada event. Kalau normal lagi, artinya bisa seperti dulu lagi. Ini kita gambarkan gini. Kalau jadi selain event-event yang sifatnya konser, launching perusahaan atau apa itu kan surganya kopdar, surganya Jamnas. Ya. Kata pengunjung sih. Iya. Kita mampu menampung kemarin pernah Jambore R3 itu klub motor mobil R3 itu ada 700-an mobil. 700 mobil bisa 700 masuk sini mobil ya? bisa masuk. Tanpa kita harus clear area. Artinya tidak tutup. Iya, Wisata iya. regulernya tidak tutup. Tetap reguler tetap jalan. Oke. Iya. Cuman karena di masa pandemi entah nanti aturannya gimana kita Iya. juga belum tahu. Kalau luasan total tebing bersih Luasan Taman total tebing yang bersih. sudah tersentuh oleh pembangunan sekitar 7 hektar. 7 hektar luas sekali Nah, ya. venue non parkir itu separuhnya. Separuhnya. Ya, jadi Oke. dengan area parkir 3 hektar tuh berarti. Ya. Ya, seperti Apalagi fasilitas yang lain Mas? Di sini ada masjid, ada kopi-kopi atau apa yang di Nah, ini saya sebutkan yang daya tarik dulu. Iya. Daya tarik dulu itu ada selain tadi amphitheater, kita juga ada camping ground. camping ground. Camping ground Oke. yang ke depan kita kembangkan jadi glamour camping. Glamour camping. Nah, untuk camping ground ini sendiri saat ini mampu menampung 400 tenda dum. 100 tenda dum. 100 tenda dum. Iya, Tenda apa? dum tuh yang bundar itu ya. Iya. Oke. Alias 400 orang. Bisa 400 orang. 400 Oke. orang. Terus, Taruhlah kata kapasitas satu tenda itu adalah untuk 4 orang. Iya, Nah, iya. seperti itu. Mhm. Terus ada lagi kita juga ada balkon des. Balkon des. Balai Ekonomi Desa. Balai Ekonomi Desa. CSR dari PT Telkom. PT Telkom. Nah, di situ ada pendopo, ada resto, ada meeting room juga, ada homestay juga. Nah, itu untuk balkon des. Dan selanjutnya apalagi ya? Nah, ini Oh, di sini nih ada kopi bersih nih. kopi Breksi. Di Ini yang sini terbaru, kita terbaru di- di Oh, ini sini. terbaru ya. Terbaru di sini. Jadi kita sekarang tuh syuting di kopi bersih. Ini Iya. salah satu yang terbaru dan ciri khasnya bersih juga mungkin Pak Iya. salah satunya. Iya. No. Ini Pak untuk melangkah ke situ itu gimana kok ada ini tuh modalnya pripun nih, kan ini dari masyarakat Iya. gimana itu kok bisa seperti itu, gimana tuh caranya itu? Awalnya kita ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada program dari kegiatan dari Dinas Pariwisata Provinsi yang awalnya dibuat amphitheater itu, amphitheater. Nah yang lain-lainnya tuh kayak balkon des kayak apa kan biaya luar biasa itu Mas. Nah, dari Dinas Pariwisata Provinsi dianggap kinerja kita bagus, kunjungan meningkat. Berarti kinerja dan kunjungan yang dinilai. Iya. Oke, terus Itu kemudian dari Ngaso Dalem juga mendampingi lagi dalam bentuk bantuan gubernur.
Selama 2 tahun 2016 sampai 2017 turun 3 tahap. Yang nilainya juga besar waktu itu 2 miliar. Oh, 2 iya, miliar. iya, iya. Nah, setelah itu bukan hanya Banggup, ada juga pekerjaan yang dana dari APBN, tapi sudah kalau Banggup tadi kan masuk ke rekening desa, jadi swakelola desa. Iya, 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 iya. Terus ada juga pekerjaan yang dari yang sudah tender, yang mengerjakan pihak ketiga atau kontraktor. Selanjutnya kita juga tidak diam. Selain pengunjung meningkat, itu kan juga kita mengikuti beberapa kompetisi tentang kepariwisataan tingkat baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Nah, prestasi nasional kita di 2017 itu kita mengikuti Anugerah Pesona Indonesia. Nah, kita Kemenpar ya kalau gitu nggak salah. Kementerian Pariwisata. Iya, Kementerian Pariwisata. Kita menyabet gelar juara 1 Wow. kategori Juara 1 ya, iya, iya. destinasi baru Destinasi terpopuler terpopuler. nah, di Indonesia. Jadi dari tahun dari 2016 sampai sekarang tuh berapa tahun itu untuk mencapai tadi program-program bantuan dan apa tuh harus ada kinerja dan juga bagaimana caranya berkarya terus gitu ya Mas. Kesimpulannya adalah itu. Iya. Iya, iya, iya. Terus ini Mas, ini kemarin kan sempat lumayan itu nih di sosial media dan lain-lain itu. Itu menurut jenengan bagaimana, kan kalau kita lihat perjuangannya luar biasa dari awal yang ini sampai ini, terus ada berita-berita itu, gimana Mas menyikapinya itu? Yang jelas kita sikapi gini, kan ada istilah maha benar dengan semua netizen. Ya. Seperti itu. Oh iya, 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 iya. Jadi memang netizen itu baik, Betul. tapi sangat bagus untuk mempromosikan suatu destinasi. Seperti Breksi ini. Oh, iya, iya, iya. Breksi populer itu tidak lepas dari media sosial. Betul sekali. Akan tetapi hati-hati juga dengan media sosial, karena ada ketidakpuasan pengunjung sekali dia tweet di media sosial, efeknya akan luar biasa. Betul. Cuma juga apapun itu yang diupload pengunjung kita tanggapi dengan kepala dingin. Betul. Kalaupun itu adalah protes atau masukan atau saran yang sifatnya membangun, kita malah berterima kasih. Oke. Artinya kita tahu akan kelemahan kita. Betul. Tahu dengan apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbaiki ya. Iya, iya, belajar dan belajar terus ya berarti ya. Oke, betul. oke, ya, 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 ya. Nah ini Mas terakhir ya Mas, kira-kira apa sih namanya usulan jenengan, kan jenengan juga jadi narasumber di mana-mana terhadap beberapa destinasi yang masih awal, destinasi yang sudah baru. Kalau di sini kan ketika netizen sudah mulai banyak yang membicarakan, ada beberapa yang ngomong-ngomong, berarti udah kayak artis sih kayaknya. Bahkan aku dengar kayak jenengan juga udah di mana-mana menjadi narasumber bahkan kunjungan. Itu apa Mas untuk sedikit masukan buat kita penggiat wisata yang ada di Yogyakarta atau di Indonesia di masa pandemi ini, dan juga terakhir harapannya bagaimana ke depan tuh pandemi bisa seperti apa? Mungkin punya bayangan, pasti punya bayangan. Apakah selesai Idul Fitri itu udah gimana atau bagaimana gitu? Mau ke Mas terakhir. Jadi gini, kalau bagi rekan-rekan yang mulai mengembangkan destinasi wisata, entah itu desa wisata, entah itu destinasi yang terutama yang dikelola masyarakat, ada 3 hal yang ini harus menjadi dasar. Wow. Ini kalau menurut saya, kalau salah, kalau kurang, monggo. Ada baiknya dipakai, kalau enggak ya enggak masalah. Yang pertama adalah tentu saja status lahan. Kalau destinasi yang dikelola masyarakat, lahannya milik siapa kan, seperti itu. Setelah itu perizinan lahannya gimana, seperti itu. Yang kedua adalah pengelolaan. Lahan tersebut dikelola oleh siapa, yang artinya harus membentuk struktural pengelolaan. Entah itu atas nama desa wisata, entah itu BUMDes, entah itu kampung wisata, atau kelompok apa. Nah, ini. Yang selanjutnya adalah tentang bagi hasil. Oh. Nah, Jadi udah kayak bisnis juga bener ya? iya. Jadi tentang bagi hasil ini karena apa? Kalau suatu destinasi itu belum ramai, mungkin nggak banyak yang berkecimpung, nggak banyak yang pengen ke situ. Mungkin mengabaikan tentang hasil. Akan tapi kalau nominalnya hasil itu udah besar, nah ini sudah masuk masalah angka, ini sangat riskan, sangat riskan. Nah, setelah itu bagi teman-teman yang pengen mengembangkan destinasi harus konsisten, begitu. Selanjutnya tadi menyinggung masalah tentang pandemi. Yang jelas di masa pandemi itu kita jangan banyak ngeluh lah. Oke. Tetap bergerak sebisanya. Tetap berpromosi
Karena dengan promosi ini kita menjaga mood calon wisatawan untuk tetap pengen berpromosi. Nah, seperti itu. Seperti Breksi, aku rapopo lah istilahnya. Aku rapopo. Dan mungkin ada juga kata-kata bijak yang bumi juga butuh istirahat. Seperti itu. Yang artinya seperti Breksi, kita tutup selama 4 bulan, kita mengembangkan fasilitas lanskap, fasilitas yang lain, infrastruktur. Jadi suatu saat ini normal kembali, kita sudah siap. Nah, seperti itu. Dengan harapan pandemi ini segera berakhir, pariwisata segera pulih. Yang jelas katanya kalau virus itu nggak akan hilang. Nah, yang jelas walaupun sudah pulih, pemerintah sudah melonggarkan aturan, akan tetapi tetap jaga protokol kesehatan. Iya. Kayak kita nih ya, jaga jarak gini ya itu. Karena arah bocor aja jaga jarak berarti ya. Ada lagi Mas kira-kira terakhir buat pemirsa TV Hitam Putih Official untuk menambah semangat di musim pandemi ini? Ya, yang jelas tetap positive thinking, itu aja. Siap. Kira-kira itu saja dari saya TV Hitam Putih Official Mr. Ompong. Maju terus pariwisata Indonesia. Dan terakhir dari saya dan Mr. Ompong, salam wisata. Hidup Mas Holik.